warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahman dari Prodi SD Prison dengan nomor NIM 86013642. Saya akan mengerjakan tugas mikro dengan menggunakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan tema bagaimana bumi kita berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut, pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, guru minta dilihat di bawah meja atau di kanan kirinya masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada sampah, tolong bisa dibuang di tempat sampah. Karena kalau kelas kita bersih, pembelajaran akan nyaman. Sudah? Oke, selanjutnya kita absen dulu. Siapa temannya yang hari ini yang tidak masuk? Rizky hadir. Oke. Putri hadir. Oke. Selanjutnya anak-anak, siapa yang pernah melihat berita gunung meletus atau gempa bumi? Menurut kalian, apakah bentuk bumi yang kita lihat sekarang atau bumi yang kita tempati sekarang itu sama persis seperti 2 tahun lalu? Itu sama atau tidak? Ada yang mengatakan berubah, ada yang mengatakan tidak. Nah, hari ini kita akan mencari tahu mengapa bumi kita bisa berubah. Sebelum itu, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya, guru ingin anak-anak bisa menceritakan kembali berdasarkan interpretasinya mengenai perubahan lingkungan di sekitar mereka dan bisa memahami bahwa kondisi lingkungan dan struktur muka bumi. Lalu untuk penilaiannya itu penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Oke. Anak-anak, ternyata bumi yang kita tempati ternyata memiliki beberapa lapisan. Di bumi itu ada 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi itu apa sih, guru? Kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling luar atau lapisan yang menjadi tempat kita hidup. Seperti tanah yang kita injak ini namanya kerak bumi. Selanjutnya mantel bumi. Mantel bumi itu di bawah kerak bumi yang tebal dan sangat panas. Selanjutnya lapisan yang ketiga yaitu inti bumi. Bagian paling dalam adalah inti bumi yang suhunya sangat panas sekali. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang arus konveksi. Ketika inti bumi sangat panas, cairan di mantel bumi ikut bergerak. Cairan panas bergerak naik, sedangkan cairan yang lebih dingin bergerak turun. Gerakan ini disebut arus konveksi. Kalian pernah tidak merebus air? Kalau merebus air itu kan kompornya di bawah, panjinya di atas seperti ini. Kalau airnya sudah mendidih, pasti akan kalau air mendidih itu kan pasti beluk-beluk lah. Itu namanya arus konveksi. Ibu akan menampilkan video tentang proses terjadinya gunung meletus. Kalian simak ya videonya. Kayaknya lagi zamannya gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu baru meletus? Apakah gunung berapi yang memang perlu meletus seperti halnya APBD baru meletus dan sebagainya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas.
Karena itu panas banget sehingga panas itu yang memberikan tekanan ke atas yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat bisa nahan tekanan lagi maka gunung berapi akan meletus. Kecepatan yang dikeluarkan satu letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun lebih besar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan dibahas di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata tidak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stable waktu ledakan dari perut bumi keluar dari kawahnya. Yang bahkan beberapa bisa dikontrol dengan santai. Perbedaan ini bisa ada dalam beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi di Indonesia beda juga di awal. Tapi tetap aja, ini pastinya semburan apa keluar dari kaum gunung yang diberi dengan kedua. Tapi benar, percaya saat musibah terjadi bukanlah alasan membuat banyak orang mati, tapi justru semburan panas khas gunung berapi di Indonesia membunuh orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pasti tidak ada satu hal pun yang bisa selamat dari bencana. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, nonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Tonton TV biar nanti kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah bahayanya dan tetap nekat untuk melakukan hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Seperti biasa, terima kasih. Setelah melihat proses terjadinya gunung meletus, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan video tadi. Jadi, gunung meletus terjadi karena adanya tekanan magma dan gas panas dari dalam bumi yang terus meningkat, sehingga ketika tekanan tersebut sangat besar, magma keluar melalui kawah gunung dan terjadilah letusan gunung berapi seperti itu. Tadi akibat terjadinya gunung meletus apa saja? Merusak rumah dan bangunan, merusak ladang pertanian, menyebabkan tumbuhan dan hewan mati, mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Ada banyak sekali akibatnya. Oke, sekian dari Bu Guru hari ini. Kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian dari Bu Aul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.